Baru bulan lalu ya, dunia entertain itu kehilangan seorang bernama Vidi Aldiano. Kita di stand up healing ini juga ikut merasakan kesedihan. Sekaligus kita mengucapkan terima kasih buat Vidi yang menyumbangkan video shortnya ya untuk stand up healing. Bahkan ketika anaknya sudah tidak lagi di dunia ini. Selamat tidur, nak. Tidurlah dalam keabadian. Ibu di sini masih mencintaimu. Buat yang gengs di luar sana yang belum percaya Tuhan, pada saat kamu mengalami kehilangan seorang kamu kasih, kamu boleh untuk kembali kepada Tuhan. Kamu boleh datang kepada Dia dan taruh dukamu pada Dia. Karena Tuhan sayang sama kamu. Healing itu nggak jauh di luar sana. Healing ada di sini, di momen kamu berhenti dan merasa. Ambil 30 menit golden momentmu dan recharge jiwa. Aku masih menyimpan bajumu yang terakhir kau pakai hari itu. Masih ada bau tubuhmu samar. Orang-orang bilang waktu akan menyembuhkan, tapi mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana caranya seorang ibu belajar hidup tanpa anaknya. Rumah ini sekarang terlalu rapi. Tidak ada lagi suara langkah kaki kecil berlari dari kamar ke dapur. Tidak ada lagi suara, "Bu, aku lapar." Tidak ada lagi gelak tawa yang dulu memenuhi setiap sudut ruangan. Yang ada sekarang hanya gema kenangan. Dan aku terjebak di dalamnya. Aku sering duduk di kamarmu, mengelus bantalmu, seolah kamu masih tidur di sana. Kadang aku berbicara, berharap entah bagaimana kamu bisa mendengar. "Kamu sudah makan belum, nak?" Lucu ya? Bahkan setelah kamu pergi, aku masih jadi ibumu. Aku menyesal, bukan karena aku kurang mencintaimu, tapi karena ternyata waktu kita tidak sebanyak yang kupikirkan. Aku menyesal pernah berkata, "Nanti saja, ibu sibuk." Menyesal karena marah, karena hal-hal kecil. Menyesal tidak memelukmu lebih lama. Di hari terakhir itu, kalau aku tahu itu terakhir kalinya, aku tidak akan melepaskanmu di hari terakhir itu. Kalau aku tahu itu terakhir kalinya, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan. Orang-orang datang. Mereka bilang, "Ibu harus kuat." Tapi mereka tidak tahu. Setiap hari aku bangun, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan lain selain terus hidup. Hidup tanpa kamu. Kadang aku iri melihat ibu-ibu lain menggandeng anaknya, melihat mereka tertawa bersama. Aku sering bertanya, kenapa bukan aku saja yang pergi? Kenapa harus kamu? Kamu belum sempat hidup sepenuhnya, belum sempat mengejar mimpimu, belum sempat menjadi siapa dirimu yang seharusnya. Dan aku
aku harus hidup dengan semua belum sempat itu. Nak, kalau di sana kamu bisa mendengar, ibu cuma mau bilang, maaf ya. Maaf kalau ibu belum jadi yang terbaik. Maaf kalau ibu tidak bisa melindungimu sampai akhir. Maaf karena ibu masih di sini, sementara kamu tidak. Tapi kamu tahu, meski dunia ini terasa hancur, meski setiap hari rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca, aku akan tetap hidup. Bukan karena aku sudah kuat, tapi karena kamu pernah hidup di dalam hidupku. Dan itu cukup untuk membuatku bertahan. Aku akan menjaga kenanganmu seperti aku dulu menjagamu. Aku akan menyebut namamu dalam setiap doa. Aku akan mencintaimu sampai kapanpun. Karena seorang ibu tidak pernah berhenti menjadi ibu. Bahkan ketika anaknya sudah tidak lagi di dunia ini. Selamat tidur, nak. Tidurlah dalam keabadian. Ibu di sini masih mencintaimu selalu. Yang gengs yang dikasih oleh Tuhan Yesus, baru bulan lalu ya, dunia entertain itu kehilangan seorang bernama Vidi Aldiano, gitu ya. Tuh, dan kita di stand up healing ini juga ikut merasakan kesedihan. Sekaligus kita mengucapkan terima kasih buat Vidi yang menyumbangkan video shortnya ya untuk stand up healing. Waktu Vidi kasih ke kita, dia juga teriring ucapan tolong doakan ya supaya saya masih dikasih umur untuk melihat video itu. Tapi sayangnya sebelum video itu meluncur, video sudah berpulang duluan dan kita mempercepat itu dari jadwal yang seharusnya itu. Dan berpulangnya Vidi itu meninggalkan kesedihan buat Sheila, istrinya, juga buat ayah dan ibunya. Mereka tentu nggak nyangka ya bahwa orang tua itu bisa menguburkan anaknya duluan. Biasanya orang tua kan mengharapkan mereka yang dikubur oleh anaknya gitu ya, tapi ini terbalik. Sedih juga dialami oleh teman-temannya, dan tidak ada hal yang mengalami dampak gitu ya, kesan yang begitu dalam, yang begitu nggak bisa dijelaskan dari kehilangan orang yang dikasihi, gitu ya. Tapi pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita bisa tetap berdiri ketika dia, orang yang kita kasihi itu meninggalkan kita. Gitu, kita akan belajar tuh ya. Oke, saya akan mainkan peragaan. Jadi ini ibarat adalah kehidupan kita itu ya. Ibarat kehidupan kita diisi oleh banyak orang. Ada ayah kita, ada ibu kita, terus ada nenek kita, ada kakek kita, lalu ada kakak kita, ada saudara kita, saudara sepupu, ada teman-teman kita, lalu ada paman kita, ada tante kita ya. Ya, mereka semua dalam kehidupan ini
melengkapi kita ya, seperti gambar ini. Ini gambaran yang lengkap dari kehidupan kita. Tapi pada suatu waktu tiba-tiba ada seseorang yang terhilang dari kehidupan kita. Dan inilah kehidupannya sekarang. Itu ya. Kira-kira apakah gambaran ini bisa menjadi utuh kembali? Bisa kalau dibalikin gitu ya, tapi kan nggak begitu gitu kan. Tapi gambaran itu bisa menjadi lengkap kalau kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Dan pada saat ini kita akan belajar dari seorang wanita yang bernama Maria. Teman-teman, saya mau coba kita semua membayangkan ya keadaan pada saat itu kalau kita menjadi Maria gitu ya. Maria itu seorang ibu, dia kehilangan anaknya meninggal bukan dengan cara yang biasa gitu ya. Tapi anaknya meninggal dengan siksaan yang luar biasa. Maria melihat anaknya dipukul, anaknya dicambuk, luka-luka di seluruh badan. Dia melihat anaknya dipermalukan, dihina, diolok-olok, dan ditikam. Dia melihat semuanya itu. Bayangkan kalau kita jadi ibu tuh gimana itu ya. Kita ngelihat ada saudara kita misalnya mengalami sakit sekarat gitu ya, seperti yang dialami Vidi gitu. Kita kayaknya udah gak tega banget itu ya. Rasanya pengen, udah gak ada di situ, kita gak pengen lihat gitu. Tapi Maria berdiri di dekat kaki Yesus. Gimana perasaannya? Maria adalah seorang yang pernah menerima janji Tuhan, ya. Jadi malaikat datang kepada Maria dan mengatakan, kamu akan melahirkan seorang anak, dia akan diberi nama Immanuel. Anak itu akan menjadi seorang yang besar. Dia akan menjadi seorang raja dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Itu janji yang diterima oleh Maria. Tapi apa yang dilihat Maria di salib itu? Janji itu sepertinya hancur gitu ya. Di mana kerajaannya? Bagaimana dia jadi raja? Dia disalib seperti seorang penjahat. Maria pernah melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi di sekeliling Yesus dan juga dilakukan oleh Yesus sendiri. Waktu Yesus lahir, gembala-gembala datang dan cerita, kami datang ke sini karena didatangi oleh malaikat. Jadi mereka mengatakan ada raja yang lahir dan kami datang ke sini untuk melihat. Maria juga melihat orang Majus mendatangi anak Yesus waktu itu karena dikatakan mereka melihat bintang di langit sebagai petunjuk adanya raja di Yerusalem. Maria melihat semuanya itu, tapi ketika disalib, Maria nggak lihat keajaiban itu. Maria nggak ngelihat keajaiban bahwa Yesus diselamatkan dari saat-saat yang kritis. Nah, kalau secara manusia, Maria itu melahirkan Kristus sebenarnya mungkin lebih banyak rugi daripada untungnya gitu ya, kalau kita mau bilang. Bagaimana enggak? Ketika dia menerima janji Tuhan, melahirkan Yesus, secara manusia dia hamil di luar nikah. Rugi banget kan? Itu membawa aib buat dia gitu. Terus, waktu dia melihat hal-hal yang ajaib pada Yesus, apa yang dia terima? Dia banyak nggak ngerti, itu ya. Banyak nggak ngerti dan kadang-kadang dia juga mengalami hal-hal yang sepertinya menjatuhkan dia sebagai seorang ibu, sebagai orang tua. Kita ingat bagaimana ketika Maria minta tolong Yesus untuk mengubah air jadi anggur di pernikahan Kana, apa yang Yesus katakan?
Yesus menolak ya. Kenapa Bu? Ini bukan waktu saya gitu. Padahal seorang anak yang berbakti gitu ya, yang diajarkan dengan adat timur, apa yang dikatakan orang tua pasti dia akan selalu berusaha untuk melakukan, tapi ditolak oleh Yesus. Dan waktu Yesus mengajar, Maria datang untuk menjemput bersama dengan keluarganya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus bilang, mereka bukan keluargaku. Mereka yang melakukan, yang mendengarkan dan melakukan ajaranku adalah mereka keluargaku, mereka ayahku, mereka ibuku. Itu yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu. Pertanyaannya, kenapa Maria bisa tetap berdiri di bawah kaki salib itu? Kenapa dia bisa tetap berdiri? Ketika Yesus disalib, Maria melihat bahwa kehilangan seseorang itu bukan berarti kehilangan kasihnya. Maria melihat bagaimana Allah mengasihi dunia ini dengan begitu segenap hatinya melalui tindakan yang dilakukan oleh anaknya, Yesus, di kayu salib. Ucapan Yesus ketika dia disalib, dia tidak mengutuk, dia tidak marah, tapi dia bilang, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, saya kalau disakiti orang gitu ya, kayaknya susah deh bilang, ampuni dia Tuhan gitu kan. Saya bilang, kalau bisa nih Tuhan nih, saat ini juga ada pembalasan gitu, petir menyambar. Tapi Yesus mengatakan itu disalib dan dia mengatakan bukan untuk orang yang mengasihi dia, bukan untuk murid-muridnya yang selalu bersama dia, karena nggak ada muridnya di situ, cuman ada satu waktu itu ya, semuanya pergi itu. Dia nggak mengatakan itu buat mereka. Yesus mengatakan itu kepada prajurit Romawi, kepada para tua-tua orang Farisi dan Saduki yang waktu itu ikut melihat Yesus disalib, dan juga orang-orang banyak yang mungkin termasuk meneriaki dia untuk menyalibkan dia pada waktu itu. Gitu ya. Yesus mengampuni mereka semua. Dan bagaimana kemudian Yesus itu mengampuni penjahat yang ada di sebelah kanannya, yang disalib di sebelah kanannya. Wow. Maria melihat ini kasih Tuhan yang begitu nyata, yang dipraktekkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus kepada orang banyak. Lalu kemudian Maria menyadari bahwa Tuhan tetap bekerja pada saat dia tidak mengerti, pada saat dia mengalami duka. Dan benar saja, nggak lama setelah Yesus menyerahkan nyawanya, gempa bumi terjadi, kegelapan terjadi, tirai bait Allah terbuka. Dan itu menunjukkan bagaimana Allah sedang mengerjakan rencananya supaya manusia bisa datang kepadanya secara langsung tanpa ada perantara. Allah rindu untuk bertemu dengan kamu dan saya, untuk kita bisa saling berkomunikasi secara langsung, tidak perlu lewat perantara. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Itu ya. Dan kita ingat Yesus mengatakan, runtuhkan bait Allah itu dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Yesus harus mati supaya dia bisa membuktikan dirinya bisa bangkit kembali di hari yang ketiga. Kita balik ke peragaan kita ya. Tadi ini hidup kita setelah kita kehilangan orang yang kita kasihi. Oke. Lubangnya masih ada. Jujur, kita nggak bisa balikin lubang itu kan? Lubangnya itu tidak akan pernah benar-benar hilang gitu. Tapi yang bisa kita lakukan,
Mungkin kita bisa mempraktekkan pada saat ini. Saya minta teman-teman coba kita lihat gambarnya itu ya. Kita lihat gambarnya baik-baik. Terus kita tutup mata kita sebentar. Kita tutup mata kita. Lalu coba kita bayangkan gambar apa yang tadi kita lihat di pasal ini. Oke. Ya, cukup. Kita buka mata sekarang. Coba teman-teman bisa kasih tahu saya gambar apa tadi yang dilihat? Gambar domba ya? Ya. Gambarnya domba. Jadi otak kita itu sebenarnya bisa memvisualisasikan sesuatu secara gambaran yang lengkap. Itu ya. Walaupun ada lubang, ada yang tidak sempurna, tapi kita masih bisa melihat gambar bentuknya. Itulah apa yang kita sebut sebagai suatu kenangan. Potongan yang hilang ini orang yang kita kasihi, dan lubang ini merupakan duka yang nyata gitu ya. Tapi tadi ingatan kita akan gambarnya tetap utuh. Kita tahu ini tadi adalah gambar domba itu ya. Jadi kehilangan itu tidak menghapus realita yang ada. Yang kedua, mungkin kita bisa bayangkan begini. Kalau kita melihat seperti ini, apa yang kita lihat? Ini karena saya yang dekat ya, saya melihatnya lubang doang nih, gitu. Karena dekat banget. Saya nggak ngelihat gambar utuhnya apa gitu. Saya ngelihatnya lubang. Tapi kalau saya jauhkan, ini kelihatan gambarnya domba. Jadi kita punya dua perspektif seperti yang Maria alami. Kita mau melihat itu dari dekat, seperti Maria melihat salib Kristus dari bawah ke atas. Dia melihatnya dekat sekali. Dia melihat hanya masalah salib Kristus. Atau kita mau melihatnya dari sudut Kristus melihat ke bawah, dari salib melihat ke Maria, dari sudut yang jauh, karena ternyata sudut yang jauh itu bisa menampilkan gambar yang lebih utuh, gitu ya. Itu pilihan kita. Jadi kunci pemulihan ketika kita mengalami duka itu ada dua hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita izinkan diri kita untuk berduka, izinkan diri kita untuk bersedih. Itu ya. Pengkhotbah 3 ayat 4 mengatakan semua ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Semua ada waktunya. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan yang berduka, teman-teman, embrace duka itu. Rasakan itu dengan sepenuh hati, cari waktu, cari tempat pribadi untuk kamu bisa melepaskan duka itu, karena kita memerlukannya. Tubuh kita itu ibarat ceret air ya. Tubuh kita itu ibarat ceret air. Jadi duka itu adalah panas yang muncul dari kompor gitu ya, ketika dipanaskan. Lalu ketika dipanaskan tentu ada muncul uap ya, itu kita jadi emosi. Nah, kita harus, ceret air tuh harus ada katup untuk mengeluarkannya supaya dia tidak meledak gitu kan. Nah, katup pengaman itu adalah kita menangis gitu ya. Kita melepaskan tekanan itu. Gitu. Jadi menangis bukan tanda kelemahan, tapi itu tanda bahwa kita harus bisa menurunkan emosi kita dan bahwa kita memang menyayangi orang yang meninggalkan kita itu ya. Lalu yang kedua, bawa duka kepada Tuhan, jangan simpan dalam diri sendiri gitu ya. Nah, saya pernah ngobrol dengan teman saya, dia
seorang yang ateis, dan dia bilang perbedaan yang mencolok antara saya dengan kamu yang beragama adalah ketika dalam momen kehilangan, kamu punya tempat, kamu tahu kemana harus meletakkan duka kamu. Kalau saya nggak tahu, gitu. Karena saya nggak percaya sama Tuhan. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya kan nanya kan, jadi penasaran gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Ya saya berusaha untuk menguatkan diri sendiri. Kalau kamu nggak berhasil dengan kekuatan kamu, terus gimana? Ya ada dua. Antara kita memang bisa jadi bangkit lagi, atau kita jadi hancur. Bahkan mungkin ekstrimnya juga bisa jadi bunuh diri gitu. Karena nggak sanggup menahan hal itu. Pada saat menyiapkan materi ini yang guys ya, saya dititipin sama Tuhan satu hal ini ya. Waktu dulu saya bilang sama teman saya yang ateis itu, oke, kalau gitu saya berharap supaya kamu bisa memulihkan diri sendiri. Gitu, saya berharap seperti itu. Tuhan itu menitipkan satu buat saya, bahwa buat yang gengs di luar sana yang belum percaya Tuhan, yang tahu di luar kamu ada Tuhan, tapi kamu seperti nggak memerlukan Dia gitu. Pada saat kamu mengalami kehilangan seorang kamu kasih, kamu boleh untuk kembali kepada Tuhan. Kamu boleh datang kepada Dia dan taruh dukamu pada Dia. Karena Tuhan sayang sama kamu. Kenapa kamu harus menaruh itu kepada Tuhan? Karena secara logika begini. Ini ada prinsip di psikologi tentang letting it go gitu ya. Jadi di psikologi itu ada terapi, ada dua jenis terapi, namanya cognitive behavioral therapy dan juga acceptance and commitment therapy. Dua-duanya mengatakan bahwa kamu gak bisa mengontrol suatu kejadian, tapi kamu bisa mengontrol respon kamu dalam menanggapinya, gitu ya. Dikatakan di situ, kamu gak bisa mengontrol kejadian, kamu bisa mengontrol respon kamu saat menghadapinya. Itu. Jadi kalau yang gengs di luar sana mau menaruh duka kamu, itu berarti kamu sedang masuki masa untuk kamu melepaskan kontrol untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Itu yang pertama. Dan ketika kamu menyerahkan duka itu, berarti kamu mengalihkan energi kamu untuk melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Itu konsep menyerahkan duka yang pertama secara psikologi. Kalau kamu menyerahkan duka kamu kepada Tuhan, kamu naik yang lebih tinggi lagi levelnya. Ketika kamu menyerahkan duka kamu kepada Tuhan, itu berarti kamu menaruh duka kamu ke pribadi yang tahu untuk bisa memberi rasa makna, bisa meaning making gitu ya maksudnya. Jadi maksudnya gimana? Otak kita itu bisa bertahan dalam suatu penderitaan ketika kita mempunyai makna dari hal tersebut. Contohnya, misalnya ketika handphone saya hilang, nah itu kan, tuh. Jadi kita bukan hanya harus bisa melepaskan gitu ya, harus bisa legowo, tapi kita juga bisa memberi makna. Oh, mungkin itu suatu pelajaran buat saya supaya saya lebih awas lagi. Itu ya. Jadi mungkin, wah ini mungkin rencana Tuhan, handphone saya sudah nggak bagus, nanti ada rencana Tuhan akan mendapatkan yang lebih bagus lagi, misalnya seperti itu. Itu maksudnya teman-teman. Jadi kalau kamu memberikan
duka kamu pada Tuhan, kamu dapat makna gitu. Kamu bisa diberikan makna itu oleh Tuhan itu ya. Kalau kamu menyerahkan duka kamu pada Tuhan, kamu bisa meletakkan beban kamu kepada sesuatu yang ada di luar kamu, dan itu membawa stress relief. Itu melepaskan ketegangan kamu, karena kamu melepaskan hal itu kepada orang lain, satu pribadi yang kamu tahu bisa menanggungnya. Jadi itu yang saya harapkan buat yang gengs yang di luar sana, mungkin yang belum percaya Tuhan, yang belum memahami Tuhan sepenuhnya buat diri kamu, kamu bisa bebas untuk mendatangi Tuhan. Dan buat yang gengs yang sudah memahami arti Tuhan buat diri kita, wow, dalam duka itu saya yakin kalian bisa melihat makna yang lebih dalam, melihat kedukaan itu dari perspektif Tuhan seperti yang Maria alami. Oke, sebagai penutup, yang gengs yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kamu yang sedang mengalami duka, sedang mengalami kesedihan. Mungkin kamu merasa ada bagian puzzle dalam kehidupan kamu yang hilang, itu ya, dan kamu tahu itu nggak bisa kembali lagi. Tapi dengarkan ini baik-baik. Gambaran hidup yang kamu miliki itu belum selesai. Gambaran hidup yang kamu miliki mungkin tidak sempurna, tapi itu akan terus berlanjut. Dan kalau kamu menyerahkannya kepada Tuhan, percayalah, di tangan Tuhan itu tidak ada cerita yang sia-sia. Carilah terus Tuhan, dan Dia akan menyembuhkan dukamu. Tuhan berkati. Kita tidak bisa mengontrol kejadian, tapi kita bisa mengubah cara kita merespon. Serahkan dukamu pada Tuhan, Dia akan memberi rasa makna supaya kita bisa bertahan. Berani sembuh bareng. Bukan sendirian. Yuk subscribe ke channel Stand Up Healing. Temukan video yang menguatkan, cerita yang memulihkan, dan join komunitas healing yang saling menolong. Bagikan kisah kamu sembuh dari luka ke Stand Up Healing, karena cerita kamu layak didengar dan pemulihan itu mungkin.